2 hari setelah perceraian, ketika ibu mertua dari ruang VIP menelepon dan berteriak di telepon, "Hai, cepat bayar tagihan rumah sakitku." Aku mendengus dan bertanya balik, "Maaf, Anda siapa?" Selama 7 tahun, sebagai menantu perempuan, aku telah mengorbankan masa muda dan tenagaku, namun pada akhirnya aku diusir dari rumah dengan tangan hampa. Dan kini, hanya 2 hari setelah perceraian, mantan ibu mertuaku menelepon dari kamar VIP dan memerintahkanku untuk datang, membayar perawatannya, dan merawatnya. Dia dengan licik telah menguras rekening tabungan putriku, mencuri warisanku, dan bahkan mengambil pinjaman besar atas namaku di berbagai aplikasi pinjaman online, pinjol, untuk menjerumuskan kami ke dalam jurang utang. Kesabaranku yang bodoh akhirnya habis. Sudah waktunya untuk merobek topeng kemunafikan mereka dan membuat keluarga kejam ini membayar mahal. Membayar untuk setiap air mata yang kuteteskan bersama anakku. Sambil memegang akta cerai di tangan, aku merasakan kelegaan yang aneh. 7 tahun masa muda, 7 tahun di keluarga orang lain, aku hidup seolah-olah hanya bayangan. Kata orang, bersuamikan itu seperti berlindung di balik tembok yang kokoh. Namun aku, setelah menikah dengan Prasetyo, hanya mendapatkan hukuman seumur hidup bernama kesabaran. Aku keluar dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil menggenggam erat tangan kecil putriku, Maya, kami pergi benar-benar dengan tangan hampa. Prasetyo, pria pengecut yang pernah berbagi ranjang denganku, berdiri di belakang ibunya dan bahkan tidak berani menatap kami. Selama 7 tahun, aku memberikan seluruh tenaga, uang, dan bahkan harga diriku untuk keluarga ini. Aku bekerja banting tulang dari pagi hingga malam, dan setiap bulan setelah menerima gaji, aku menyerahkan lebih dari setengahnya ke dalam apa yang disebut anggaran keluarga bersama, yang dikelola oleh ibu mertuaku, Ibu Dewi Suryo. Aku tidak berani membeli baju baru untuk diriku sendiri, tidak pernah menggunakan kosmetik mahal. Semua itu agar di meja makan keluarga suamiku selalu tersaji makanan enak, agar Ibu Dewi bisa pergi berlibur ke resor kesehatan, dan untuk menutupi kerugian dari proyek bisnis Prasetyo yang selalu gagal. Namun di mata Ibu Dewi, aku selamanya hanyalah seorang numpang hidup, gadis kampung yang tidak tahu berterima kasih. Tekanan mencapai puncaknya ketika Prasetyo, dengan persetujuan penuh dan bahkan hasutan ibunya, secara terang-terangan membawa pulang seorang selingkuhan. Mereka memaksaku menandatangani surat cerai dan mengusirku dari rumah tanpa memberiku sepeser pun. Itu terjadi 2 hari yang lalu. Hari ini, aku sedang membereskan barang-barang kami yang sedikit di sebuah kontrakan sempit yang kutemukan di gang padat di pinggiran Jakarta. Maya dengan patuh menggambar di karpet tua di sudut ruangan. Ruangan yang pengap, bau lembab, dan cat dinding yang mengelupas, tapi anehnya, aku merasa damai. Setidaknya di sini, aku tidak perlu mendengar hinaan yang merendahkan dan melihat tatapan menghina. Saat aku sedang mengelap lemari plastik tua dengan kain lap, teleponku berdering. Aku melihat ke layar. Nomor yang kukenal, Ibu Dewi Suryo. Jantungku, karena kebiasaan lama, menciut karena ketakutan yang selalu kurasakan setiap kali ibu mertuaku memanggilku. Namun sedetik kemudian, aku menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Aku bukan lagi menantunya. Aku menggeser jari di layar. Belum sempat aku berkata apa-apa, dari seberang telepon terdengar suara melengking Ibu Dewi, penuh dengan keangkuhan palsu. "Laras, kamu di mana? Sedang apa kamu? Kenapa sampai sekarang belum menyeret pantatmu ke sini? Kamu tahu aku di rumah sakit? Segera datang ke International Medical Center, ruang VIP nomor 5, dan bayar tagihan rawat inapku. Cepat! Dan bawakan termos berisi jus jeruk serta pakaian dalamku dari lemari. Aku terbaring di sini, dan menantuku entah kemana. Nanti apa kata orang?" Aku terdiam selama beberapa detik. Setiap katanya terdengar jelas. Ibu Dewi terbaring di ruang VIP salah satu klinik termahal di ibu kota, dan dia meneleponku, wanita yang 2 hari lalu dia usir ke jalanan tanpa uang sepeser pun, untuk memerintahkanku membayar tagihannya dan merawatnya. Kelancangan seperti ini melampaui batas pemahamanku. Dia pikir aku ini siapa? Mesin ATM tanpa dasar atau pembantu gratis yang siap menanggung segala penghinaan? Semua kepahitan yang menumpuk selama 7 tahun tiba-tiba berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang mendidih di dadaku. Aku teringat tatapan dingin Prasetyo di pengadilan, teringat senyum puas Ibu Dewi saat aku dan putriku keluar dari rumah mewah 3 lantai mereka dengan 2 koper usang. Aku menatap tanganku yang kasar, lalu ke arah Maya, yang mengangkat matanya yang besar dan terkejut ke arahku. Aku tersenyum kecut, mengeluarkan tawa kecil yang pelan tapi tegas. "Maaf, Anda siapa?" Di seberang telepon, hening sejenak. Mungkin Ibu Dewi tidak menyangka aku berani mengatakan hal seperti itu. Dia terbiasa dengan menantu yang hanya bisa mengangguk dan menurut. "Apa katamu?"
Kamu sudah gila, ya? Laras, jangan berani-beraninya membantah ibu mertuamu. Ku bilang, segera bawa uangnya, jangan banyak alasan. Suaranya menjadi sengau karena marah. Dengan tenang dan jelas, kata demi kata, aku menjawab, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya dan putra Anda sudah bercerai, hitam di atas putih. Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2 hari yang lalu. Saya bukan lagi menantu Anda, dan tidak punya kewajiban apapun untuk merawat Anda atau membayar tagihan Anda. Anda punya anak laki-laki, punya menantu baru, biarkan mereka yang melayani Anda. Mulai saat ini, saya minta Anda untuk tidak pernah mengganggu saya dan putri saya lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, aku dengan tegas menekan tombol putus. Agar dia tidak bisa menelepon lagi, aku masuk ke pengaturan dan memblokir nomornya secara permanen. Setelah itu, aku melempar telepon ke tempat tidur dan menghela napas lega. Perasaan bebas dan kepuasan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Selama 7 tahun, baru kali ini aku berani melawan, baru kali ini aku menegakkan punggung dan membela diriku sendiri. Aku telah memutuskan rantai tak kasat mata yang membelenggu hidupku. Mulai saat ini, aku akan hidup hanya untuk diriku dan untuk putri kecilku. Musim hujan mulai menyapa Jakarta. Kontrakan kami terletak di kedalaman sebuah gang berliku di Lenteng Agung. Gang itu begitu sempit sehingga 2 motor pun sulit berpapasan. Kamar seluas sekitar 15 meter persegi dengan langit-langit rendah, loteng kecil, dan kamar mandi dalam. Perabotannya hanya tempat tidur besi tua, lemari kain usang, dan beberapa keranjang plastik yang kubeli tergesa-gesa di pasar. Maya berusia 6 tahun, usia di mana seorang anak seharusnya makan enak, berpakaian bagus, dan hidup dalam cinta kasih kedua orang tuanya. Tapi dia harus menanggung kesulitan dan kesempitan bersamaku. Di malam pertama di kontrakan baru kami, hujan turun deras. Suara tetesan air di atap seng di luar jendela memekakan telinga. Air merembes melalui celah-celah di bingkai jendela tua dan menetes di ambang jendela. Aku meletakkan baskom dan memeluk Maya erat-erat, menutupi kami dengan selimut tipis. Bunda, rumah kita kecil sekali, dan hujannya berisik sekali, aku tidak bisa tidur. Apakah Ayah Pras akan menjemput kita ke rumah yang besar? Tanya Maya dengan suaranya yang polos. Hatiku mencelos. Aku menelan air mata yang hampir tumpah, mengelus kepalanya, dan tersenyum lembut. Rumah kita memang kecil, tapi sangat hangat, nak. Sayang, kita akan selalu tinggal di sini sekarang. Kita tidak akan kembali ke rumah besar itu. Ayah Pras punya kehidupannya sendiri. Sekarang Bunda akan bekerja, mencari uang, membelikan Maya gaun baru dan banyak sekali permen. Kamu jadi anak baik, ya, sayang sama Bunda. Aku paling sayang sama Bunda di seluruh dunia. Aku tidak butuh rumah besar. Aku hanya ingin bersama Bunda. Dia melingkarkan lengannya di leherku, membenamkan wajahnya di dadaku, dan dengan patuh menutup matanya. Napasnya yang teratur memberiku kekuatan tak terbatas. Aku tidak boleh lemah lagi. Aku harus bangkit, memulai semuanya dari nol, apapun risikonya. Aku tidak bisa membiarkan putriku terus menderita. Keesokan paginya, setelah merapikan kamar, aku mengeluarkan sebuah map yang sudah menguning dari dasar koper. Itu adalah ijazah dan sertifikat-sertifikatku bertahun-tahun yang lalu. Dulu, aku lulus dengan predikat cum laude dari universitas ternama dengan jurusan ilmu komunikasi. Aku punya pekerjaan yang stabil dengan gaji bagus di sebuah agensi event. Namun karena cinta buta pada Prasetyo dan percaya pada kata-kata manis Ibu Dewi bahwa seorang wanita cukup menjadi penjaga rumah tangga, aku melepaskan semuanya. Aku menyimpan ijazah sarjanaku di laci paling dalam, mengenakan celemek, dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengenal aroma dapur dan cairan pembersih. Melihat ke belakang, aku sadar itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dengan hati-hati meratakan ijazah itu, huruf-huruf di atasnya masih jelas terbaca. Meminjam laptop tua dari sepupuku, aku mulai mencari lowongan pekerjaan di internet. Aku menulis ulang CV-ku dengan cermat, menambahkan pengalaman mengelola keuangan dan mengatur rumah tangga yang telah kukumpulkan selama 7 tahun. Aku mengubah keterampilan ibu rumah tangga yang tampaknya tidak berguna menjadi kemampuan manajemen waktu, penganggaran, dan penyelesaian situasi krisis. Dalam 3 hari, aku mengirimkan CV ke puluhan perusahaan. Beberapa langsung menolak, melihat jeda kerja-kerjaku yang panjang. Yang lain mengundangku untuk wawancara, tetapi menawarkan gaji yang sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membayar sewa kontrakan dan biaya TK Maya. Tapi aku tidak putus asa, setiap penolakan membuatku berusaha lebih keras. Aku membeli beberapa buku tentang pemasaran dan komunikasi modern dan membacanya hingga larut malam di bawah cahaya lampu, untuk mengejar ketertinggalan dan memahami bagaimana dunia telah berubah. Aku bertekad untuk merebut kembali hidupku,
merebut kembali harga diri yang telah hilang di rumah Ibu Dewi. Di akhir pekan, aku memutuskan untuk melakukan bersih-bersih besar. Saat membongkar sebuah kardus berisi buku-buku lama, aku menjatuhkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam ke lantai. Aku mengambilnya, membersihkan debunya. Ini adalah buku catatan pengeluaranku, yang kutulis selama 7 tahun pernikahan. Setiap rupiah yang kudapatkan dari pekerjaan sampingan, setiap pengeluaran untuk bahan makanan, iuran komite orang tua, hadiah untuk kerabat suami, semuanya tercatat dengan rapi. Aku membolak-balik halaman demi halaman, dan angka-angka itu seolah menyayat hatiku. Pandanganku berhenti pada sebuah catatan 5 tahun yang lalu. Itu adalah halaman di mana aku mencatat nomor rekening bank tempat Ibu Dewi memaksaku untuk mentransfer setengah dari penghasilanku setiap bulan. Dia menyebutnya dana keluarga bersama untuk pengeluaran besar dan keadaan tak terduga. Dia bilang agar aku cukup mentransfer uangnya, dan dia yang akan mengelolanya. Jika dibutuhkan, dia akan menariknya. Karena kepercayaan buta dan keinginan untuk menjadi menantu yang baik dan patuh, aku dengan disiplin mentransfer uang ke rekening itu setiap bulan. Terkadang, ketika aku sakit dan tidak bisa bekerja, aku harus meminjam dari teman untuk menyetorkan jumlah yang dibutuhkan. Namun ketika di pengadilan aku menuntut pembagian uang dari rekening bersama itu, Ibu Dewi dan Prasetyo memberikan laporan rekening yang kosong. Mereka menuduhku memfitnah, mengatakan bahwa kontribusiku bahkan nyaris tidak cukup untuk biaya makanku sendiri, dan tidak mungkin ada tabungan di sana. Hakim meminta bukti, tetapi aku tidak bisa memberikannya, karena semua transfer kulakukan melalui ATM dan tidak menyimpan struknya, dan aku tidak ingat nomor rekeningnya. Dan sekarang, nomor itu ada tepat di hadapanku. Dengan tergesa-gesa, aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku, memasukkan nomor rekening dari buku catatan ke kolom transfer untuk memeriksa nama penerima. Di layar muncul tulisan yang membuatku membeku. Pemilik rekening itu bukan Ibu Dewi Suryo atau Prasetyo. Nama pemiliknya, Halimah Sitorus. Halimah Sitorus adalah adik kandung Ibu Dewi, Bibi Prasetyo, yang tinggal jauh di Surabaya. Dunia terasa berputar di hadapanku. Selama 7 tahun aku mengencangkan ikat pinggang, menolak segalanya untuk diriku sendiri demi menyumbang ke dana keluarga bersama. Ternyata, semua itu adalah penipuan besar-besaran. Ibu Dewi dengan licik menggunakan rekening adiknya untuk menerima uang dariku. Di pengadilan, semua aset atas nama pasangan atau atas namanya sendiri tidak termasuk jumlah ini. Hukum tidak bisa campur tangan dalam urusan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perceraian, tanpa bukti konkret. Dia begitu kurang ajar dan pada saat yang sama, secara hukum, merampas keringat dan air mataku, tapi guncangan tidak berhenti di situ. Membalik beberapa halaman lagi, aku menemukan catatan tertanggal 20 Oktober 2021. Hari itu, ibuku meninggal karena penyakit parah. Sebelum meninggal, beliau menjual apartemennya di kota kelahirannya dan membagi uangnya antara aku dan kakakku, masing-masing mendapat 500 juta. Untuk dana darurat, pesan ibuku dengan tegas agar aku menjaga uang itu untuk masa depan Maya. Namun, begitu pemakaman selesai, Ibu Dewi, dengan berlinang air mata, berlutut di hadapanku dan memohon untuk menyelamatkan keluarga. Dia memainkan drama yang sempurna, seolah-olah Prasetyo berinvestasi dalam bisnis dengan seorang teman, lalu ditipu, dan sekarang terbelit utang besar yang bisa membuatnya masuk penjara. Dia memohon padaku untuk meminjamkan 500 juta itu untuk melunasi utang Prasetyo. Dia bersumpah demi kehormatannya, bahwa begitu dia menjual villa di puncak, dia akan segera mengembalikan semuanya kepadaku. Karena kasihan pada suami dan iba pada air mata ibu mertua, hatiku luluh dan aku memberikan seluruh warisan dari ibuku tanpa kwitansi, tanpa saksi. Setelah itu, Prasetyo, seolah tidak terjadi apa-apa, terus menjalani gaya hidup foya-foya. Dan uang dari penjualan villa itu, Ibu Dewi diam-diam investasikan dalam bentuk emas batangan dan menyimpannya di brankas. Setiap kali aku dengan hati-hati menyinggung soal uang 500 juta itu, dia selalu mengelak dan berteriak bahwa aku picik dan perhitungan, bahwa dalam keluarga tidak sepantasnya seperti itu. Dan selama proses perceraian, dia dengan kurang ajar menyangkal segalanya, menyatakan tidak pernah meminjam sepeser pun dariku dan bahkan menuduhku menghabiskan uang itu untuk selingkuhan. Aku memeluk buku catatan itu ke dadaku. Air mata kekecewaan dan kebencian mengalir di pipiku. Kekejaman dan ketidakberperasaan keluarga ini telah melampaui batas kemanusiaan. Mereka tidak hanya menghisapku sampai kering, tetapi juga dengan kejam merampas hal terakhir yang ditinggalkan almarhumah ibuku. Aku menyeka air mataku. Pandanganku menjadi dingin dan penuh tekad. Mereka pikir mereka bisa menelan uang itu dengan begitu mudah. Aku sudah terlalu lama bersabar. Aku bersumpah demi ingatan ibuku, bersumpah demi masa depan Maya. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Dengan cara apapun,
aku akan merobek topeng Ibu Dewi Suryo. Tepat seminggu setelah mengirimkan CV, aku diundang untuk wawancara di sebuah perusahaan media besar yang kantornya berada di kawasan bisnis Sudirman. Ini adalah secercah harapan paling terang dalam beberapa hari terakhir. Malam sebelumnya, aku dengan cermat menyetrika setelan kerja abu-abu muda milikku. Satu-satunya pakaian layak yang tersisa, meskipun modelnya sedikit ketinggalan zaman, penampilannya masih terlihat rapi dan formal. Pagi itu aku bangun saat fajar, dengan cepat memasak bubur untuk Maya, mengantarnya ke TK, dan aku sendiri, dengan motor matic bututku, bergabung dengan arus pagi para pekerja Jakarta yang terburu-buru. Motor itu bergetar, tetapi jiwaku penuh dengan tekad. Gedung kantor perusahaan media itu sangat besar, terbuat dari kaca dan beton. Aku masuk ke lobi dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wawancara itu menegangkan. Di hadapanku duduk 3 manajer, semuanya muda, tetapi dengan tatapan yang sangat tajam. Mereka dengan teliti menanyakan tentang jeda kerjaku selama 7 tahun. Alih-alih mengelak, aku dengan jujur menceritakan situasiku. Aku mempresentasikan tahun-tahun sebagai ibu rumah tangga sebagai pengalaman tak ternilai dalam seni berorganisasi, keterampilan negosiasi saat berbelanja, dan kemampuan mengelola keuangan mikro. Aku menawarkan beberapa ide untuk perusahaan media yang menargetkan psikologi ibu rumah tangga, sebuah segmen audiens yang kukenal lebih baik dari siapapun. Aku melihat binar ketertarikan di mata Direktur SDM. Wawancara berakhir dengan suasana yang lebih santai dari yang kuduga. Mereka berjanji akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Aku keluar dari ruang rapat, merasa beban berat terangkat dari pundakku. Sambil berjalan di koridor dan memeriksa dokumen di mapku, aku tidak memperhatikan seorang pria yang berjalan dari arah berlawanan dan menabraknya. Akibat tabrakan itu, mapku jatuh dan kertas-kertas berhamburan di lantai marmer. Maaf, saya tidak hati-hati. Aku bergegas mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan. Pria itu juga dengan cepat berjongkok dan membantuku. Dia memiliki jari-jari yang panjang dan kuat. Tidak apa-apa. Lain kali, lebih hati-hati ya. Terdengar suaranya yang rendah dan hangat. Ketika dia mengangkat kepala untuk memberikan kertas-kertas itu kepadaku, kami berdua tertegun. Pandangan kami bertemu, rahang yang tegas, mata yang cerdas dan jernih, serta senyum yang familiar di bawah hidung mancungnya. 10 tahun telah berlalu, waktu menambahkan kedewasaan dan wibawa pada wajahnya, tetapi aku langsung mengenalinya. Dimas? Dimas Prayoga dari Angkatan 12 Jurusan Komunikasi? Tanyaku ragu. Pria itu menyipitkan mata, lalu matanya berbinar karena terkejut. Laras? Larasati, ketua angkatan kita. Wah, dunia sempit sekali. Sudah 10 tahun tidak bertemu, serunya. Dalam suaranya terdengar kegembiraan yang tulus. Dimas adalah teman seangkatanku. Kami adalah teman baik, sering berpartisipasi bersama dalam proyek-proyek relawan universitas. Dia cerdas, jujur, dan selalu memperjuangkan keadilan. Setelah lulus, dia memutuskan untuk mengambil gelar sarjana hukum, sementara aku langsung bekerja dan terburu-buru menikah. Jalan hidup memisahkan kami, dan sejak itu kami kehilangan kontak. Kamu sedang apa di sini? Bertemu dengan klien? Tanya Dimas riang, melihat setelan kerjaku. Baru saja selesai wawancara di agensi media di lantai 6. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan di gedung ini? Balasku tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan lama. Aku membuka kantor hukum di lantai 10. Kebetulan sekali. Kamu ada waktu sekarang? Aku traktir kopi. Kita bisa duduk dan bernostalgia sebentar. Aku melirik jam. Masih terlalu pagi untuk menjemput Maya. Kemunculan teman lama di saat aku berada di ambang keputusasaan terasa seperti sebuah pelampung penyelamat. Aku mengangguk. Kami turun ke kedai kopi di lantai dasar. Aroma kopi yang baru digiling menguar di udara. Dimas memesankanku latte panas, seperti yang kusukai dulu, dan untuk dirinya sendiri kopi hitam tanpa gula. Dia menceritakan tentang kariernya sebagai pengacara, tentang kantor hukumnya yang berspesialisasi dalam sengketa keluarga dan perdata. Dia telah menjadi pengacara yang sukses dan terkenal di kalangannya. Ketika Dimas bertanya tentang hidupku, senyum di wajahku memudar. Aku perlahan mengaduk kopiku, memperhatikan buih susu yang meleleh dalam cairan gelap. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun seolah tumpah ruah. Di hadapan teman lama yang dapat diandalkan, aku tidak menyembunyikan apapun. Aku perlahan menceritakan tentang neraka pernikahanku selama 7 tahun, tentang suami pengecut yang berkhianat, tentang ibu mertua yang jahat. Aku menceritakan bagaimana aku dan putriku diusir dari rumah tanpa sepeser pun, tentang telepon kurang ajar dari Ibu Dewi di ruang VIP. Aku berbicara dengan tenang,
tanpa air mata atau keluhan, tetapi di balik setiap kata tersembunyi rasa sakit seorang wanita yang terpojok. Dimas mendengarkan dalam diam. Alisnya bertaut, dan tangannya menggenggam cangkir begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ketika aku sampai pada cerita tentang buku catatan dan warisan 500 juta dari ibuku yang dirampas, wajahnya berubah. Wajah seorang ahli hukum itu menunjukkan kemarahan. Ini sudah keterlaluan. Dimas meletakkan cangkirnya dengan keras di meja. Matanya berkilat dengan ketegasan baja. Mereka meremehkan hukum dan tanpa malu menginjak-injak moralitas manusia. Laras, kamu tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Fakta bahwa Ibu Dewi menggunakan rekening kerabatnya untuk menarik uangmu, dan terutama penipuan warisan 500 juta itu, semuanya memiliki unsur penipuan dalam skala besar. Dan penyembunyian aset bersama oleh Prasetyo saat perceraian adalah pelanggaran serius. Aku menghela napas lesu. Aku tahu. Dimas. Aku sangat sakit hati. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan bukti? Waktu aku memberikan uang itu pada Ibu Dewi, aku sepenuhnya percaya padanya dan tidak meminta kwitansi. Dan soal rekening bibinya, pengadilan bilang tidak ada dasar untuk penyelidikan. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membayar kontrakan dan memberi makan Maya. Dari mana aku punya kekuatan dan uang untuk berperkara di pengadilan? Dimas mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya menjadi tegas dan meyakinkan. Dengarkan aku, Laras. Hukum diciptakan untuk melindungi yang lemah dan menghukum yang jahat. Jangan pikir tanpa kwitansi kamu tidak bisa mendapatkan uangmu kembali. Dalam jurisprudensi, ada konsep bukti tidak langsung dan rangkaian peristiwa. Buku catatanmu, meskipun catatan pribadi, jika digabungkan dengan laporan bank dan pencocokan tanggal, akan menjadi bukti penting. Dia mengeluarkan buku catatan dan pena dari tas kerjanya dan mulai dengan cepat membuat sketsa sesuatu. Aku pengacara spesialis kasus keluarga. Aku sering menghadapi skema pengalihan aset seperti ini. Mereka pikir mereka pintar, tapi mereka selalu meninggalkan jejak. Mengenai 500 juta itu, kita bisa mengumpulkan kesaksian dari tetangga yang pernah mendengar keluhan Ibu Dewi tentang kesulitan keuangan, atau mencoba merekam pengakuannya atau pengakuan Prasetyo. Soal rekening bersama itu, aku akan meminta rincian transaksi rekening Halimah Sitorus melalui pengadilan. Jika terbukti bahwa uang itu pada akhirnya jatuh ke tangan Ibu Dewi atau Prasetyo, tuduhan penyembunyian aset dan penipuan akan terbukti. Aku menatap barisan tulisan rapi yang dibuat Dimas, dan jantungku berdebar penuh harapan. Setelah berhari-hari dalam keputusasaan, aku akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi jasa pengacara sangat mahal. Aku tidak punya uang untuk membayarmu, Dimas, kataku malu. Dimas menatap lurus ke mataku, hangat dan tulus. Dia meletakkan tangannya di atas sketsanya dan berkata dengan suara tegas namun lembut. Siapa bilang aku melakukan ini demi uang? Kita teman. Dulu, saat aku mengalami masa-masa tersulit, kamu sebagai ketua angkatan mengorganisir penggalangan dana untukku. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Hari ini, melihatmu diperlakukan seperti ini, aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak akan pantas disebut temanmu, atau memakai jubah pengacara yang membela keadilan. Aku akan menangani kasusmu dan memberikan dukungan hukum penuh, secara gratis. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku dan menjadi kuat. Selebihnya serahkan padaku. Mataku terasa panas, dan air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir. Ini bukan air mata penghinaan, melainkan air mata syukur dan haru. Di kota besar yang acuh tak acuh ini, ketika aku dikhianati oleh orang-orang terdekatku, aku menemukan dukungan dari seorang teman yang tidak kutemui selama 10 tahun. Terima kasih, Dimas. Sungguh, terima kasih. Aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan bagi diriku dan putriku. Aku menyeka air mataku. Tatapanku menjadi lebih teguh dari sebelumnya. Dimas mengangguk dan tersenyum. Dia menyarankanku untuk kembali ke kontrakan dan menyembunyikan buku catatan itu dengan aman. Itu bukan lagi sekadar halaman-halaman berisi angka. Itu adalah bukti dari keringat dan air mataku. Itu adalah pedang keadilan pertama yang akan kami gunakan untuk merobek selubung kebohongan keluarga Ibu Dewi Suryo. Malam itu, kembali ke kontrakan mungilku, aku merasa luar biasa kuat. Aku membuka ponsel dan menatap foto Maya yang sedang tertawa. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa kesabaran bodoh di masa lalu telah mati. Laras yang sekarang akan menjadi wanita yang kuat dan cerdas. Bersama Dimas, aku akan berjuang sampai akhir. Semua yang mereka utangkan padaku dan putriku, akan kupaksa mereka kembalikan. Sepenuhnya. Pertarungan ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan yang menentukan dengan Dimas, kehidupan kami bersama Maya di kontrakan mulai berjalan normal.
Aku terbiasa bangun saat fajar, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk Maya, dan mengantarnya ke TK. Kesibukan sehari-hari tidak memberiku waktu untuk bersedih dan mengenang masa lalu. Siang itu, setelah aku kembali dari pasar dengan seikat sayuran dan sepotong daging untuk makan malam, di depan pintu masuk gang kontrakan, aku melihat sosok seorang pria yang membuatku berhenti. Itu adalah Prasetyo, mantan suamiku, yang baru bercerai dariku kurang dari 2 minggu yang lalu. Hari ini Prasetyo berpakaian rapi, kemeja mahal, rambut ditata dengan gel, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan dan kegelisahan. Dia dengan jijik memandang lingkungan kami yang kumuh, mengerutkan kening karena bau yang berasal dari tempat sampah. Melihatku dengan motor matic tuaku, dia bergegas menghampiriku, mencoba memasang senyum paling ramah. "Laras, dari pasar? Kalian sekarang tinggal di lubang ini? Aku susah payah mencari alamatmu." Aku memarkir motor, menatap dingin pada pengkhianat ini. Kemunculannya tidak menimbulkan perasaan apapun selain rasa muak. "Apa yang kamu lakukan di sini? Pengadilan sudah memutuskan segalanya. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Pergi, sebelum aku panggil polisi," jawabku dingin, sambil menggenggam kunci kontrakan di tanganku. Prasetyo menggosok-gosok tangannya dengan nada memelas. "Ayolah, Laras, kita kan bukan orang asing. Bahkan setelah bercerai, kita tetap orang tua Maya. Aku datang untuk menjenguk kalian dan sekalian ingin membicarakan sesuatu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dan Maya tidak butuh ayah yang berselingkuh dan bersama ibunya mengusir mereka ke jalanan tanpa uang sepeser pun. Pergi." Aku melangkah menuju pintu. Prasetyo dengan cepat menghalangi jalanku. Wajahnya menjadi kurang ajar, seperti yang kukenal. "Baiklah, aku akan bicara terus terang. Sebentar lagi ulang tahun ibu, yang ke-70. Meskipun dia sempat di rumah sakit, sekarang kondisinya sudah lebih baik. Dia ingin mengadakan pesta besar di restoran bintang 5 di pusat kota, untuk pamer di depan kerabat. Uangku sedang menipis, dan Christina baru beli mobil, jadi dia juga sedang bokek. "Kamu kan sudah 7 tahun jadi menantu kami. Beri aku 50 juta untuk uang muka restoran. Anggap saja ini terakhir kalinya kamu menunjukkan rasa hormat pada ibu." Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Pria berusia 40 tahun, direktur sebuah perusahaan kecil, yang berselingkuh, meninggalkan istri dan anak, sekarang merangkak ke tempat kumuh ini, untuk meminta uang dari mantan istrinya untuk ulang tahun ibunya yang jahat. Kelancangan keluarga mereka telah mencapai puncaknya. Aku mendongak dan tertawa. Tawaku pahit, tetapi tegas. "Prasetyo, kamu sehat? Ibumu memaksaku bercerai, dia menjelek-jelekanku. Dia menelepon dan menuntut agar aku merawatnya di rumah sakit. Dan sekarang kamu datang meminta 50 juta untuk ulang tahunnya? Kalian pikir aku ini tambang emas atau orang bodoh yang bisa diperas selamanya?" Wajah Prasetyo memerah karena marah dan malu. Dia berteriak, "Jangan kurang ajar. Kamu bekerja bertahun-tahun dan menyembunyikan uang. Jangan pikir aku tidak tahu. Waktu cerai kamu pura-pura jadi korban miskin, padahal sebenarnya kamu punya banyak uang. Cepat berikan, atau jangan salahkan aku." Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku tajam seperti pisau. "Uangku? Uangku telah ibumu tipu dan transfer ke rekening bibimu. Dan warisan 500 juta dari almarhumah ibuku juga dia curi untuk menutupi kerugian perusahaanmu yang tidak berguna itu. Dan kamu masih berani meminta uang dariku? Dengar sini. Aku tidak punya sepeser pun untuk keluarga busukmu. Pergi dari sini. Satu langkah lagi, aku akan berteriak ada perampok." Sambil berkata begitu, aku mengambil sapu ijuk yang berdiri di sudut dan mengangkatnya dengan mengancam. Kemarahan dalam diriku mendidih seperti gunung berapi. Tetangga, mendengar keributan, mulai mengintip dari pintu mereka. Melihat ketegasanku dan tatapan penasaran orang-orang, Prasetyo sadar bahwa dengan kekerasan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia dengan marah menunjuk ke arahku. "Awas kamu ya, ular tidak tahu diuntung. Kami tidak akan membiarkan ini begitu saja." Setelah mengatakan itu, Prasetyo berbalik dan dengan cepat menghilang di gang sempit. Aku menatap punggungnya yang menyedihkan dan dengan keras membanting sapu ke tanah. Masa laluku yang lemah telah berakhir. Sekarang, siapapun yang berani menyentuhku atau putriku, akan membayarnya. Pada hari Senin pagi, ketika aku bersiap-siap mengantar Maya ke TK, seorang kurir memanggilku. Aku menerima sebuah paket kecil. Pengirim tidak mencantumkan nama atau alamat, hanya sebaris tulisan tangan yang rapi. "Untuk Laras, semoga kamu kuat dan mendapatkan keadilan." Dengan curiga aku mengambil paket itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, terbungkus bubble wrap, ada sebuah flash disk perak.
Intuisiku mengatakan bahwa isinya adalah sesuatu yang sangat penting. Setelah mengantar Maya, aku segera kembali ke rumah, menyalakan laptop sepupuku, dan memasukkan flash disk itu. Di layar muncul satu folder dengan nama kebenaran tentang Ibu Dewi Suryo. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka folder itu. Di dalamnya ada 3 video, direkam dengan ponsel, tetapi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik. Tanggal di video itu adalah 3 hari sebelum perceraian kami. Video pertama. Lapangan golf yang hijau. Di tengahnya, Ibu Dewi. Dia mengenakan setelan olahraga putih yang mahal, topi modis, dan memegang stik golf. Dia melakukan pukulan yang kuat dan akurat. Setelah itu, dia tertawa keras dan berjalan dengan gagah bersama teman-teman sosialitanya. Tidak ada tanda-tanda wanita lemah dan sakit yang membutuhkan obat jantung, seperti yang selalu dia katakan pada kerabat dan di pengadilan. Video kedua, sebuah spa mewah. Ibu Dewi berbaring di meja pijat, dia dilayani oleh 2 terapis. Dia dengan riang mengobrol dengan wanita di meja sebelahnya. Suaranya yang melengking dan sombong terdengar jelas. Lihat saja. Aku mengeluh sakit dada dan sesak napas selama beberapa hari, dan si bodoh Prasetyo itu langsung khawatir. Ku bilang padanya, selama dia belum mengusir si kampungan itu, aku tidak akan bertahan lama. Hari ini aku menyuruh Christina mengantarku ke klinik internasional dan memesan kamar VIP. Aku akan berbaring di sana, mengumpulkan surat keterangan sakit, agar pengadilan lebih cepat mengabulkan cerai, dan si Laras itu akan pergi dengan tangan hampa, karena dia tidak bisa merawat mertua yang sakit-sakitan. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Video ketiga, di depan pintu masuk klinik yang sama. Ibu Dewi keluar dari mobil mewah Christina, selingkuhan Prasetyo. Dia berjalan dengan percaya diri, tetapi begitu melihat seorang perawat dengan kursi roda, dia langsung memegangi dadanya, mengerutkan kening, berpura-pura kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke kursi roda. Christina di sebelahnya dengan dramatis menyeka air mata dan mendesak perawat untuk segera membawanya ke UGD. Drama itu dimainkan dengan sempurna. Aku menonton video-video itu berulang kali, gemetar karena marah dan jijik. Ternyata, serangan jantung, kesehatan yang memburuk, yang membuat seluruh keluarga panik, hanyalah sebuah sandiwara keji yang disutradarai oleh Ibu Dewi sendiri. Dia menggunakan kesehatannya sebagai umpan untuk menipu hukum dan menjebakku. Aku segera menyalin semua file ke penyimpanan cloud dan mengirimkan tautannya ke Dimas. 5 menit kemudian, dia menelepon balik, suaranya terdengar bersemangat. Laras, dari mana kamu dapat ini? Ini tambang emas. Video-video ini membuktikan pemalsuan dokumen medis, penipuan terhadap pengadilan, dan skema terorganisir untuk pengalihan aset dan perampasan hak-hakmu. Kita punya kartu truf yang sangat kuat yang akan membalikan keadaan. Aku menerimanya dalam paket anonim pagi ini, Dimas. Tulisan tangan di amplopnya sangat familiar, tapi aku tidak yakin punya siapa. Mungkin di rumah itu masih ada seseorang yang punya hati nurani, yang tidak tahan dengan kekejaman Ibu Dewi, jawabku, merasakan terima kasih yang tak terhingga kepada pengirim misterius itu. Sembunyikan flash disk itu baik-baik. Hari ini juga aku akan membawa bukti-bukti ini ke polisi dan melampirkannya ke dalam kasus, bersama dengan buku catatanmu. Sandiwara Ibu Dewi akan segera berakhir, kata Dimas dengan yakin. Mematikan telepon, aku keluar ke teras kecil dan menatap langit Jakarta yang cerah. Kebenaran mulai terungkap. Mereka yang menabur kejahatan, akan menuai badai. 2 hari setelah menerima flash disk, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang ragu-ragu, diselingi desahan. Mbak Laras, ini Bik Surti, asisten rumah tangga Ibu Dewi. Apa Mbak bisa bertemu dengan saya? Saya sekarang di kafe dekat stasiun. Aku terkejut, tapi langsung setuju. Bik Surti, seorang wanita dari sebuah desa di Jawa Tengah, telah bekerja untuk mereka selama 5 tahun. Selama aku menjadi menantu, kami saling mendukung. Aku selalu memberinya makanan enak. Dan ketika dia sakit, aku membelikan obat dan memasak untuknya. Sementara itu, Ibu Dewi memperlakukannya seperti budak, terus-menerus berteriak dan menghinanya. Bik Surti kasihan padaku dan sering melihatku menangis di dapur. Tulisan tangan rapi di amplop berisi flash disk itu muncul di benakku. Benar, itu tulisan tangannya. Aku bergegas menemuinya. Bik Surti duduk di sudut kafe. Wajahnya yang lelah dan kecoklatan menunjukkan kelelahan dan ketakutan. Melihatku, dia berdiri, meraih tanganku. Matanya berkaca-kaca. Mbak Laras, kok pucat sekali? Saya merasa sangat bersalah sama Mbak. Berbulan-bulan mereka menyiksa Mbak, dan saya tahu semuanya tapi diam saja, takut dipecat. Saya kan harus kirim uang untuk sekolah anak saya. Aku dengan lembut mendudukannya,
menuangkan secangkir teh panas. Jangan bicara begitu, Big. Big Surti punya kehidupan sendiri, kesulitan sendiri. Saya sudah terima flash disk yang Big kirim. Dari mana Big dapat video-video itu? Big Surti menyesap teh, menenangkan diri, lalu bercerita. Ponsel yang dia gunakan adalah ponsel lama Prasetyo. Ketika Ibu Dewi pergi bermain golf dan ke spa, dia memaksa Big Surti untuk membawakan barang-barangnya. Merasa jengkel dengan kesombongan dan kata-kata kasarnya, Big Surti diam-diam merekam semuanya. Dia meminta keponakannya yang mahasiswa untuk menyalin semuanya ke flash disk dan mengirimkannya kepadaku. Saya kemarin sudah berhenti kerja, Mbak. Tidak tahan lagi kerja di rumah itu. Ibu Dewi itu iblis berwujud manusia. Saya panggil Mbak ke sini untuk memberikan sesuatu lagi. Anggap saja ini sebagai penebusan dosa saya karena diam selama ini. Dengan kata-kata itu, Big Surti mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil dari sakunya. Dia menekan sebuah tombol, dan di antara suara berisik, terdengar suara dingin dan tajam Ibu Dewi. Pras, dengarkan Ibu baik-baik. Si Laras itu sudah mulai curiga soal rekening tabungan Maya. Kamu harus bertindak lebih dulu. Bawa si Kristina itu ke rumah, langsung ke kamar tidur kalian. Buat keributan, permalukan dia habis-habisan. Perempuan seperti itu harga dirinya tinggi. Kalau lihat suaminya dengan selingkuhan, dia pasti akan beres-beres barang dan pergi sendiri. Usir dia. Ibu tidak akan memberinya sepeser pun. Semua aset sudah ibu pindahkan ke rekening Tante Halimah dan investasikan dalam bentuk emas. Paksa dia menandatangani surat cerai dengan surat pernyataan sukarela melepaskan hak atas harta. Paham? Kemudian terdengar jawaban Prasetyo. Ibu memang jenius. Ya, nanti malam aku akan bawa Kristina. Aku sudah muak dengan wajahnya yang selalu masam. Rekaman berakhir. Udara di sekitarku seolah membeku. Meskipun aku sudah tahu kekejaman mereka, mendengar kata-kata dingin dan penuh perhitungan itu dengan telingaku sendiri terasa tak tertahankan. Mereka memperlakukanku seperti mainan yang sudah usang, yang bisa dibuang setelah diinjak-injak harga dirinya. Big Surti menggenggam tanganku. Suaranya bergetar. Hari itu saya sedang bersih-bersih di ruang keluarga. Perekam itu tergeletak di bawah sofa. Mungkin Mas Pras lupa. Saya ambil. Saya putar. Kaki tangan saya langsung lemas. Ambil ini, Mbak, bawa ke pengadilan, ke polisi. Mbak harus bongkar topeng penyihir itu. Gusti Allah mboten sare, Mbak. Aku menyembunyikan perekam itu di dalam tasku dan memeluk Big Surti erat-erat. Seorang wanita desa sederhana dengan hati yang bersih dan adil. Pengakuannya dan bukti-bukti tak ternilai ini menjadi kunci yang akan membantuku menghancurkan istana pasir kebohongan Ibu Dewi. Aku mengeluarkan uang rupiah 500.000 dari dompetku, uang yang kupinjam dari teman, dan dengan paksa memberikannya pada Big Surti untuk ongkos pulang kampung. Kami berpisah. Sekarang, aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Pada hari Kamis pagi, ketika aku hendak pergi ke perusahaan media untuk menanyakan hasil wawancara, telepon berdering. Itu Dimas. Suaranya tegang dan serius. Laras, segera datang ke kantorku. Batalkan semua rencanamu. Aku baru saja menemukan dua hal mengerikan yang dilakukan Ibu Dewi dan Prasetyo di belakangmu. Situasinya kritis. Ini menyangkut keselamatanmu dan Maya. Rasa ngeri menyelimutiku. Aku memutar balik motor dan melaju kencang ke kantor Dimas. Memasuki ruangannya, aku melihat mejanya penuh dengan dokumen dan laporan bank. Dia mendudukkanku, menuangkan segelas air. Dengarkan baik-baik dan coba tetap tenang. Dimas menatap mataku. Dalam tatapannya terbaca keprihatinan. Pertama, kemarin aku melalui koneksiku memeriksa semua aset yang terkait dengan Maya. Ingat rekening tabungan sebesar 1 miliar yang kamu buka untuk pendidikannya? Di mana kamu dan Prasetyo adalah pemilik bersama? Ingat, aku menabung uang itu dengan bekerja lembur, ditambah semua uang hadiah untuk Maya. Aku pemilik utamanya, dan Prasetyo kucantumkan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu padaku. Ada apa dengan rekening itu? Jantungku berdebar lebih kencang. Dimas menghela napas berat. Prasetyo menarik seluruh 1 miliar itu tepat sebelum dia membawa selingkuhannya dan mengusirmu. Pihak bank mengonfirmasi bahwa itu adalah tanda tangannya. Dia telah mencuri masa depan putrinya sendiri. Telingaku berdenging. Tanah seolah bergeser dari bawah kakiku. 1 miliar. Keringatku, darahku, malam-malam tanpa tidur. Demi pendidikan yang layak untuk putriku. Mereka telah mencuri warisan ibuku, dan sekarang mereka mencuri uang dari seorang anak berusia 6 tahun. Prasetyo bukan seorang ayah, dia adalah monster. Tapi itu belum berakhir. Dimas mengeluarkan setumpuk cetakan berwarna dari laci dan melemparkannya ke meja. Sekarang lihat ini.
Yang kedua adalah pukulan paling licik dari Ibu Dewi. Pagi ini aku menerima informasi dari unit kejahatan siber. Ibu Dewi diam-diam memfoto KTP-mu dan, dengan menggunakan kartu SIM sekali pakai, mengajukan banyak pinjaman atas namamu di berbagai aplikasi pinjaman online. Aku dengan terkejut mengambil kertas-kertas itu. Puluhan tangkapan layar perjanjian pinjaman elektronik. Peminjam. Larasati Wulandari. Nomor KTP-ku. Tanggal pinjaman selama 3 bulan terakhir, ketika aku masih tinggal bersama mereka. Total utang pokok sekitar 100 juta. Tetapi dengan bunga yang mencekik, jumlahnya sudah membengkak menjadi hampir 500 juta. Tujuan pinjaman, belanja pribadi, tetapi alamat pengiriman dari marketplace adalah rumah mereka, dan penerimanya adalah Christina. Ibu Dewi mengambil pinjaman atas namaku untuk membeli tas dan kosmetik bagi selingkuhan putranya. Saat itu juga, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dimas mengangguk, menyuruhku menyalakan pengeras suara. Begitu aku menjawab, suara pria kasar berteriak di telepon. Ini Laras, ya? Kamu sudah 3 bulan tidak bayar utang. Mau kabur, ya? Kalau hari ini tidak transfer 20 juta, orang-orang saya akan datang ke TK anakmu. Kami tahu dia sekolah di mana dan kamu tinggal di mana. Darahku seolah membeku. Mereka mengancam Maya. Ketakutan liar berganti dengan amarah. Aku ingin berteriak, tetapi Dimas merebut telepon dariku dan menjawab dengan suara tenang dan baja seorang pengacara berpengalaman. Saya pengacara yang mewakili kepentingan Larasati Wulandari. Semua perjanjian kredit ini dibuat secara curang dengan menggunakan data palsu dan pencurian informasi pribadi. Kami sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan dan pinjaman ilegal. Percakapan ini direkam. Jika kalian berani mendekati klien saya atau putrinya, kalian akan dipenjara untuk waktu yang lama. Tunggu saja surat panggilannya. Dimas menutup telepon dan memblokir nomor itu. Dia menoleh padaku, meletakkan tangannya di bahuku. Jangan menangis. Sekarang bukan waktunya untuk lemah. Mereka ingin menyudutkanmu, menghancurkanmu dengan debt collector, tapi sekarang kita punya semua kartu truf. Dari buku catatanmu dan rekening Tante Halimah hingga video dan rekaman suara. Semua ini telah membentuk rangkaian bukti yang tak terbantahkan. Sekarang kita akan memulai serangan balik. Aku janji, para pelaku kejahatan ini akan menuai panen pahit mereka sendiri. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Air mata sudah lama mengering. Kenyataan yang kejam telah membangkitkan seekor binatang buas dalam diriku bernama naluri keibuan. Siapapun boleh menyentuhku, tetapi siapapun yang berani mengancam keselamatan dan masa depan putriku, akan membayarnya dengan darah dan air mata. Di tengah badai intrik licik dari keluarga mantan suamiku, kehidupan ternyata masih membukakan pintu terang untukku. Di hari yang sama, aku menerima telepon dari perusahaan media, memberitahukan bahwa aku diterima sebagai kepala tim pembuatan konten dengan gaji yang sangat baik. Mereka sangat menghargai pemahamanku tentang psikologi wanita, terutama ibu rumah tangga, dan ketenanganku dalam menyelesaikan masalah. Di hari pertama kerja, aku mengenakan blus sutra putih dan celana panjang hitam yang pas di badan. Rambutku kuikat ekor kuda, dan bibirku kupoles lipstik merah. Citra ibu rumah tangga yang tertindas telah lenyap. Aku masuk ke kantor dengan percaya diri dan profesionalisme. Tugasku adalah mengembangkan kampanye iklan untuk produk rumah tangga dan kesehatan. Berdasarkan pengalaman pahitku selama 7 tahun, aku tidak menulis teks-teks klise tentang keluarga ideal yang palsu. Aku menciptakan sebuah kampanye berjudul Wanita Modern, Cintai Dirimu Sebelum Mencintai Orang Lain. Kampanye ini tepat sasaran, menyentuh jutaan wanita yang menderita kekerasan dalam rumah tangga terselubung, dan membangkitkan dalam diri mereka keinginan untuk mandiri secara ekonomi dan spiritual. Ideku langsung disetujui oleh manajemen, dan hanya dalam 2 minggu, kampanye itu menjadi viral di media sosial. Pujian dari rekan kerja dan bonus pertama yang masuk ke rekeningku membuatku merasakan nilai dari hasil kerjaku sendiri. Kehidupan kami di kontrakan kecil juga menjadi lebih hangat. Di akhir pekan, Dimas sering datang berkunjung. Dia tanpa ragu menggulung lengan bajunya, memperbaiki keran yang bocor, mengganti bola lampu agar Maya lebih terang saat belajar. Dimas sangat menyukai anak-anak. Dia membawakan Maya buku cerita, mainan balok, dan dengan sabar bermain dengannya berjam-jam. Melihat putriku tertawa dan memeluk Dimas, aku merasakan perasaan manis dan hangat di hatiku yang sudah lama tidak kurasakan. Suatu malam, ketika Maya sudah tidur, Dimas mengajakku duduk di bangku di depan kontrakan. Suara jangkrik terdengar, suasananya tenang dan damai. Bagaimana pekerjaan barumu? Sepertinya semuanya berjalan lancar, Dimas memulai, menatapku dengan matanya yang ramah. Luar biasa, Dimas.
Aku seperti terlahir kembali, menghasilkan uang dengan pikiranku sendiri, merasakan dihargai, itu perasaan yang menakjubkan. Terima kasih sudah ada di sisiku dan mendukungku. Tanpamu, aku pasti sudah hancur oleh tekanan Ibu Dewi. Dimas tersenyum dan menyibakkan sehelai rambut dari dahiku. Gerakan yang lembut dan alami itu membuatku tersipu. Pipiku terasa panas. Kamu selalu kuat dan berbakat. Hanya saja kamu terlalu lama menyembunyikannya demi orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Laras, semua prosedur hukum, gugatan, pembekuan rekening, sudah kukoordinasikan dengan pihak berwenang. Polisi bagian kejahatan ekonomi sudah menangani kasus pinjol dan pencucian uang melalui rekening Tante Halimah. Roda keadilan berputar lambat, tapi pasti. Dimas berhenti sejenak. Tatapannya menjadi tajam dan penuh tekad. Sabtu ini ulang tahun Ibu Dewi, yang ke-70. Menurut informasiku, dia menyewa ballroom terbesar di restoran paling mewah. Ratusan tamu diundang, rekan bisnis Prasetyo, semua kerabat. Itu adalah momen kejayaan terbesarnya, saat dia akan mabuk dalam sandiwara sempurnanya. Aku mengangguk, mengepalkan tangan. Ya, dia ingin menggunakan pesta itu untuk menunjukkan statusnya dan sekaligus secara resmi memperkenalkan selingkuhan Prasetyo sebagai menantu baru yang sedang mengandung pewaris. Dia ingin menginjak-injak kehormatanku untuk meninggikan dirinya. Dimas tersenyum, senyum seseorang yang memegang semua kartu truf. Kalau begitu, kita akan memberinya pesta yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku sudah menghubungi Bik Surti. Dia akan membantu kita mendapatkan undangan. Apa kamu berani berdiri di hadapan ratusan orang dan merobek topeng mereka? Aku menatap matanya yang jernih dan merasakan ketakutan serta keraguan lenyap. 7 tahun penghinaan, penipuan, pencurian harta, fitnah, dan akhirnya, ancaman terhadap nyawa Maya. Sudah waktunya untuk perhitungan. Aku berani. Aku akan melakukannya. Mereka sendiri yang membangun panggung kebohongan ini, dan aku akan menghancurkannya. Terima kasih, Dimas, karena menemaniku sampai akhir dalam pertempuran ini. Dimas memegang tanganku. Genggamannya yang erat memberiku kehangatan dan kekuatan. Malam di Jakarta terasa dingin, tetapi api perjuangan untuk keadilan dan martabat membara dalam diriku lebih terang dari sebelumnya. Ulang tahun Ibu Dewi akan menjadi akhir dari kerajaan kejamnya. Pada hari Sabtu, langit di atas Jakarta cerah dan ceria. Bagi keluarga Ibu Dewi Suryo, ini adalah hari yang besar. Ulang tahunnya yang ke-70 dirayakan di ballroom terbesar salah satu hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Sejak siang, karangan bunga impor yang mahal berjejer di sepanjang pintu masuk. Dengan pesta ini, Ibu Dewi ingin menunjukkan statusnya kepada kerabat, mitra bisnis Prasetyo, dan teman-teman sosialitanya. Dia juga berencana untuk secara resmi memperkenalkan Christina, selingkuhan Prasetyo yang sedang hamil, sebagai menantu baru yang layak. Namun, Ibu Dewi tidak tahu bahwa Bik Surti telah menyembunyikan 2 undangan VIP yang dikirimkan untuk kerabat jauh dari luar kota yang tidak bisa datang. Undangan-undangan ini, dengan nama yang sudah tertulis tetapi tidak dikenal oleh siapapun, diserahkan Bik Surti kepadaku. Berkat undangan itu, aku dan Dimas dengan mudah melewati keamanan. Malam itu, aku mengenakan gaun sutra hitam elegan dengan belahan, rambutku ditata bergelombang, dan sepatu hak tinggi menonjolkan posturku. Dimas mengenakan setelan abu-abu yang dijahit dengan sempurna. Di sampingnya, aku bukan lagi ibu rumah tangga yang tertindas dan tidak percaya diri, melainkan seorang wanita yang percaya diri dan bangga. Kami masuk ke dalam ballroom, berbaur dengan kerumunan tamu yang ceria. Di dalam, lampu kristal berkilauan. Meja-meja ditutupi taplak putih bersih dan dipenuhi dengan hidangan mewah. Di layar LED besar di atas panggung, terpampang tulisan, "Selamat ulang tahun ke-70, Ibu Dewi Suryo tercinta." Ibu Dewi, dalam gaun bludru merah marun yang disulam batu-batu, dengan kalung mutiara besar di lehernya, duduk di sebuah kursi yang menyerupai tahta. Di sampingnya berdiri Prasetyo dengan setelan necis dan Christina, dengan gaun hamil rancangan desainer. Mereka berseri-seri, menerima amplop-amplop tebal dan ucapan selamat yang hampa. Melihat pemandangan ini, aku tersenyum dingin. Kemakmuran palsu ini dibangun di atas uang kotor, di atas air mataku, dan di atas masa depan seorang anak yang dicuri tanpa ampun. Dimas dengan lembut menyentuh sikuku dan berbisik, "Duduklah di meja sudut itu, agar tidak terlihat. Aku akan mengurus bagian teknis." Ketika layar padam, langsung saja naik ke panggung. Semuanya sudah siap. Setelah mengatakan itu, Dimas, dengan tas kerja kulit hitam berisi laptop, berjalan ke belakang panggung. Dengan menunjukkan kartu identitas pengacaranya, dia dengan mudah melewati staf ke ruang kontrol suara dan cahaya.
Dia mengatakan kepada teknisi bahwa keluarga telah menyiapkan kejutan video untuk yang berulang tahun dan meminta untuk menghubungkan laptopnya ke sistem kontrol layar pusat. Aku duduk di meja paling belakang, tersembunyi di balik vas besar berisi anggrek. Semua yang terjadi di panggung terlihat jelas. Sekitar pukul 8 malam, ketika para tamu sudah duduk, seorang MC dengan suara merdu naik ke panggung. Dia menyampaikan pidato megah tentang jasa-jasa Ibu Dewi dan pengabdian putranya, Prasetyo. Kemudian, Prasetyo mengambil mikrofon. Dengan wajah penuh haru, dia memulai, "Para tamu yang terhormat, kerabat yang terkasih, ibu saya baru saja melewati penyakit berat, serangan jantung yang hampir merenggutnya dari kami. Tapi syukurlah, beliau berhasil pulih. Hari ini, di hari ulang tahunnya yang ke-70, saya ingin mengumumkan satu lagi kabar gembira. Keluarga kami akan segera bertambah anggota baru, seorang penerus keluarga kami. Izinkan saya memperkenalkan Christina, calon istri saya." Ballroom meledak dalam tepuk tangan. Ibu Dewi dengan dramatis menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Christina dengan malu-malu naik ke panggung. Bergelayut di lengan Prasetyo. Pemandangan keluarga bahagia yang sempurna. Tepat pada saat itu, layar besar di belakang mereka tiba-tiba padam. Tulisan yang terang benderang itu lenyap, digantikan oleh kegelapan. Musik juga berhenti. Ballroom menjadi riuh. Prasetyo berbalik, mengerutkan kening dengan kesal. Pada saat itu, aku perlahan berdiri. Merapikan gaunku, aku dengan kepala terangkat tinggi berjalan dengan percaya diri di lorong tengah. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai marmer menggema di keheningan yang tiba-tiba. Ibu Dewi adalah orang pertama yang melihatku. Senyum membeku di wajahnya. Matanya membelalak, tangan yang memegang gelas gemetar. Prasetyo di panggung membuka mulutnya karena terkejut. Kemunculanku dalam penampilan yang begitu mempesona dan tegas adalah kejutan total bagi mereka. Saat pembalasan telah tiba, aku menaiki tangga panggung di bawah tatapan heran ratusan tamu. Prasetyo mundur selangkah dan, menunjuk ke arahku, berteriak dengan suara pecah, "Laras, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" "Keamanan, keluarkan dia." Aku bahkan tidak meliriknya. Aku mendekati tiang mikrofon, merebutnya dari tangan MC yang tertegun, dan menghadap ke ballroom. Tatapan dinginku menyapu wajah para tamu dan berhenti pada Ibu Dewi. "Mohon maaf mengganggu adegan keluarga yang begitu mengharukan ini." Suaraku, diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jernih, tegas, dan tanpa sedikit pun getaran. Prasetyo baru saja menyebutkan penyakit parah ibunya. Nah, atas nama mantan menantu yang baru 2 minggu lalu diusir dari rumah, saya juga punya hadiah kecil untuk Ibu Dewi Suryo. Begitu aku selesai, layar besar di belakangku menyala, tetapi yang muncul bukan foto keluarga, melainkan video di mana Ibu Dewi dengan setelan olahraga dengan energik bermain golf. Para tamu terkesiap. Kemudian diikuti oleh video dari spa, di mana dia membual kepada temannya tentang rencananya untuk berpura-pura terkena serangan jantung untuk mengusir menantunya. Setiap katanya, yang penuh dengan kelicikan, didengar oleh ratusan tamu. Ballroom bergemuruh. Ibu Dewi melompat, wajahnya pucat pasi. "Matikan itu. Siapa yang menyalakannya? Itu rekayasa. Dia memalsukan suaraku." "Laras, kamu berani memfitnah ibu mertuamu?" Aku tersenyum menghina. "Ini belum semuanya, Ibu Dewi Suryo. Semua orang di sini berpikir Anda adalah ibu mertua teladan dan wanita terhormat. Tapi bagaimana kenyataannya? Selama 7 tahun Anda memaksa saya menyerahkan setengah gaji saya ke dana bersama, tetapi mentransfer uang itu ke rekening adik kandung Anda, Halimah Sitorus. Dan di pengadilan Anda menyatakan saya tidak memberikan sepeser pun kepada keluarga." Di layar muncul pindaian laporan bank dengan stempel merah, di mana semua transfer dariku ke rekening adiknya dilingkari. Dan ketika ibu saya meninggal, Anda memainkan drama tentang utang putra Anda untuk menipu saya sebesar 500 juta rupiah warisan. Anda bersumpah akan mengembalikan uang itu, tetapi sebenarnya Anda membelikan emas batangan dan menyembunyikannya, lalu menyangkal semuanya. Suaraku menggelegar. Prasetyo bergegas ke arahku untuk merebut mikrofon, tetapi Dimas, yang muncul dari belakang panggung, menghalangi jalannya dan mendorongnya menjauh. Aku melanjutkan, berbicara kepada para tamu. Suaraku bergetar karena sakit hati, tetapi kemudian dipenuhi amarah. "Tapi itu bukan yang terburuk. Hal paling kejam yang Anda lakukan menyangkut cucu Anda sendiri, darah daging Anda. 1 miliar rupiah. Itu adalah tabungan untuk pendidikan putri saya, Maya. Dan Anda, Prasetyo, atas hasutan ibumu, menarik semua uang itu sebelum perceraian untuk diberikan kepada selingkuhanmu." Di layar muncul bukti penarikan dana dari bank dengan tanda tangan jelas Prasetyo. Ballroom meledak dalam kemarahan.
Banyak kerabat lanjut usia berdiri dan mulai secara terbuka mencela Ibu Dewi. Christina, yang berdiri di panggung, menutupi wajahnya dengan tangan dan lari ke belakang panggung. Dan ini adalah pukulan terakhir Anda, bukan, Ibu Dewi Suryo? Aku mengangkat cetakan perjanjian pinjaman. Anda mencuri KTP saya, memalsukan tanda tangan, dan mengambil pinjaman atas nama saya di berbagai aplikasi pinjol untuk membeli hadiah bagi selingkuhan putra Anda. Anda menimpakan utang besar pada saya, mengirim debt collector yang mengancam akan menculik putri saya. Anda bukan manusia. Anda adalah iblis berwujud manusia. Di layar, perjanjian pinjaman dan riwayat pengiriman barang atas nama Christina berkelebat, semua bukti telah disajikan. Sandiwara sempurna keluarga Ibu Dewi Suryo telah terkoyak. Ibu Dewi memegangi dadanya dan jatuh ke lantai, tetapi kali ini tidak ada yang bergegas menolongnya. Tatapan yang tadinya penuh kekaguman berubah menjadi penghinaan dan jijik. Ballroom berubah menjadi pasar. Dari segala penjuru terdengar teriakan, celaan, dan makian. Beberapa mitra bisnis Prasetyo berdiri dan, setelah melontarkan beberapa komentar sinis tentang moralnya, berjalan menuju pintu keluar. Ibu Dewi, melihat situasi sudah tidak ada harapan, kembali menggunakan trik lamanya. Dia mulai terengah-engah, memutar matanya, dan mengerang. Aduh, jantungku. Dia mau membunuhku. Prasetyo, panggil ambulans, aku sekarat. Prasetyo merangkak ke arahnya, memeluknya, dan berteriak, tolong panggil ambulans. Jantungnya benar-benar sakit. Laras, kamu monster. Kamu mau membunuh ibuku? Aku berdiri di panggung dengan tangan bersedekap, dengan dingin menyaksikan drama murahan ini. Mengambil mikrofon, aku perlahan berkata, tidak perlu bersandiwara, Ibu Dewi Suryo. Rekam medis Anda dari klinik internasional, seperti yang dikonfirmasi oleh kepala dokter, sepenuhnya palsu. Kesehatan Anda baik-baik saja. Jika Anda begitu ingin ke rumah sakit, sebentar lagi Anda akan diantar ke sana. Hanya saja, saya khawatir, tidak akan ada ruang VIP di sana. Tepat pada saat itu, pintu ballroom terbuka lebar. 5 orang polisi dan 2 petugas pengadilan masuk. Kemunculan mereka membuat ballroom hening. Siapa di sini Dewi Suryo dan Prasetyo Suryo? Tanya seorang perwira senior dengan lantang. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Mohon Anda sekalian tetap di tempat. Ibu Dewi, yang berpura-pura pingsan, mendengar kata polisi dan langsung melompat. Prasetyo membeku seperti patung garam. Berdasarkan laporan dari Larasati Wulandari dan bukti-bukti yang terkumpul, lanjut perwira itu, telah dibuka penyelidikan pidana. Dewi Suryo didakwa dengan penipuan dalam skala besar, pemalsuan dokumen, dan pengalihan aset secara ilegal. Anda diminta untuk ikut kami untuk memberikan keterangan. Kemudian, seorang petugas pengadilan maju. Berdasarkan putusan pengadilan negeri, kami menyita semua rekening bank atas nama Dewi Suryo dan Prasetyo Suryo. Rekening atas nama Halimah Sitorus juga dibekukan untuk penyelidikan. Hari ini juga rumah dan mobil Anda akan disegel. Setiap kata bagaikan sambaran petir. Ibu Dewi berteriak seperti orang gila. Tidak. Ini kesalahan. Saya tidak menipu siapapun. Itu rumah saya, uang saya. Kalian tidak berhak. Dia menerjang petugas itu, tetapi 2 polisi dengan cepat membekuknya dan memborgolnya. Baja dingin di pergelangan tangannya mengakhiri tiraninya. Prasetyo berdiri tak bisa bergerak. Semua uang, semua harta yang mereka curi dengan begitu licik dariku dan putriku, kini dibekukan oleh hukum. Para tamu bergegas bubar. Ulang tahun yang megah itu berakhir dengan kehancuran total dan aib. Saat melewati Prasetyo, aku berhenti dan berkata dengan dingin, besok, bersiaplah untuk pengadilan untuk mengembalikan 1 miliar yang kamu curi dari putrimu, atau kamu akan mendekam di sel yang sama dengan ibumu. Prasetyo jatuh ke lantai dan menangis seperti anak kecil, tetapi air mata yang terlambat itu tidak bisa mengubah apapun. Aku keluar dari restoran, menghirup udara malam Jakarta yang segar. Selubung kebohongan telah tersingkap. Keadilan akhirnya menang. 6 bulan setelah ulang tahun yang mengejutkan itu, kehidupan kami bersama Maya berubah drastis. Kasus pidana keluarga Ibu Dewi Suryo dilimpahkan ke pengadilan. Dia sendiri dibebaskan dengan status tahanan kota. Sepanjang hari dia duduk di rumah mewahnya yang disegel, menunggu vonis. Prasetyo terpaksa menjual perusahaannya dengan harga murah untuk mengumpulkan 1 miliar dan mengembalikannya ke rekening Maya, dengan harapan hukumannya akan diringankan. Christina, mengetahui kehancuran keluarga dan pembekuan rekening, mengemasi semua barang berharga dan menghilang. Nasib para pengkhianat serakah adalah tamparan dari kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, hidupku justru menanjak. Kampanyeku, wanita modern, cintai dirimu, menjadi sangat populer.
Penjualan klien meroket, membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Pada rapat bulanan, direktur mengumumkan promosiku menjadi direktur komunikasi. Gaji yang tinggi memungkinkanku tidak hanya memberikan kehidupan yang layak bagi Maya dan pindah ke apartemen yang bagus di lingkungan yang aman, tetapi juga menabung untuk masa depan. Suatu akhir pekan, Dimas mengajakku ke restoran untuk merayakan promosiku. Kami makan malam di sebuah restoran Prancis yang tenang di tepi sungai. Di bawah cahaya lilin, wajahnya tampak sangat maskulin. Selama masa sulit ini, dia adalah pilar utamaku. Dia bukan hanya pengacara jenius yang mengembalikan keadilan untukku, tetapi juga teman yang peduli, pria yang melindungi kami berdua. Di akhir makan malam, Dimas mengeluarkan sebuah kotak beludu kecil dari saku jasnya dan menyerahkannya kepadaku. Hadiah untuk direktur baru. Buka dan lihatlah. Dengan terkejut aku mengambil kotak itu. Di dalamnya, di atas kain sutra putih, tergeletak sebuah liontin emas berbentuk daun mapel. Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah liontin almarhumah ibuku. 4 tahun lalu, ketika Prasetyo diancam oleh preman, aku dengan menahan air mata memberikannya kepada Ibu Dewi untuk digadaikan. Dia berjanji akan menebusnya, tetapi dia berbohong. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat benda keramat ini lagi. Dimas, bagaimana kamu menemukannya? Aku dengan tangan gemetar memeluk liontin itu ke dadaku. Dimas tersenyum lembut. Aku ingat kamu pernah menyinggungnya. Aku meminta teman-temanku di kepolisian untuk memeriksa semua pegadaian lama di daerah itu. Untungnya, pemilik salah satunya tidak melebur liontin itu, tetapi menyimpannya untuk istrinya, karena buatan tangannya sangat indah. Aku bernegosiasi dan menebusnya. Benda milik ibumu harus ada padamu. Aku menangis bahagia. Di dunia yang kejam ini, ada seorang pria yang rela meluangkan waktu dan tenaga untuk menemukan peninggalan berharga bagiku, yang hanya sekali kusebutkan. Dia menghargai apa yang berharga bagiku. Dimas berjalan mengitari meja dan membantuku mengenakan liontin itu. Tangannya menyentuh leherku, menimbulkan getaran hangat. Laras, pengadilan akan segera berakhir. Masa lalu telah berlalu. Apa kamu siap memulai babak baru bersamaku? Aku berjanji akan melindungi kamu dan Maya seumur hidupku. Aku menatap matanya dan, sambil tersenyum di antara air mata, mengangguk. Hatiku yang membeku karena pengkhianatan telah mencair. Aku percaya bahwa kebahagiaan datang kepada mereka yang menemukan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Sebelum mencapai kedamaian, kegelapan selalu melancarkan pukulan terakhirnya yang paling licik. Kehidupan yang tenang tidak berlangsung lama. Suatu hari Selasa, tepat sebelum rapat penting, teleponku berdering. Itu adalah guru TK Maya. Firasat buruk membuatku keluar ke koridor. Halo, Ibu Laras, apa Ibu sudah menjemput Maya? Apa maksud Anda? Saya di kantor. Saya baru akan menjemputnya jam 5 sore. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara guru itu menjadi panik. Ya Tuhan! Jam 3:30 tadi ada seorang wanita tua datang, katanya dia neneknya Maya. Dia bilang ibu ada urusan mendadak dan harus menjemput anaknya. Dia menyebutkan nama ibu, nama panggilan Maya, dan menunjukkan foto bersama. Maya juga mengenalinya dan tidak menangis, jadi satpam mengizinkannya pergi. Dunia seolah runtuh di bawah kakiku. Neneknya Maya, Ibu Dewi Suryo. Dia berstatus tahanan kota. Beraninya dia? Apakah ketakutan akan penjara membuatnya gila? Dia memutuskan untuk menggunakan putriku, titik terlemahku, untuk membalas dendam. Aku seperti orang gila, berlari keluar dari kantor, hanya membawa ponsel. Di dalam lift, aku menelepon Dimas. Dimas, tolong selamatkan Maya. Ibu Dewi menculiknya. Teriakku di telepon, tersedak air mata. Tenang, Laras. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Sudah lapor polisi? Suaranya khawatir, tetapi tetap tenang. Aku di depan kantor. Aku lapor sekarang juga. 5 menit kemudian, mobil Dimas melesat ke gedung. Kami melaju ke TK, 2 orang detektif juga tiba di sana. Kamera pengawas menunjukkan bagaimana Ibu Dewi, dengan topi yang menutupi wajahnya, membawa Maya pergi dan menaikkannya ke taksi. Dimas segera menghubungi Ditlantas untuk melacak mobil itu. Setengah jam penantian terasa seperti selamanya. Jika dia menyakiti putriku, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Telepon seorang polisi berdering. Dia mendengarkan dan menoleh ke arah kami. Mobilnya sudah dilacak. Sopir mengatakan menurunkan mereka di jalan setapak di daerah Puncak. Menurut data kami, Dewi Suryo memiliki villa terbengkalai milik seorang kenalan di daerah itu. Kemungkinan besar mereka di sana. Puncak, tempat terpencil dan sepi, puluhan kilometer dari Jakarta. Kita berangkat sekarang juga, perintah Dimas.
Matanya menyala karena amarah. Mobil melesat di jalan tol. Langit menjadi gelap, badai mendekat. Di dalam jiwaku, badai yang lebih besar mengamuk. Aku berdoa kepada semua dewa. Siapapun yang berani menyentuh cahaya hidupku, akan mengetahui apa yang mampu dilakukan seorang ibu yang terpojok. Mobil melaju menembus dinding hujan lebat menuju puncak. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku memejamkan mata erat-erat, mengepalkan tangan hingga buku-buku jariku memutih. Aku berdoa agar gadisku baik-baik saja. Air mata telah mengering, digantikan oleh amarah yang membara. Siapapun yang berani menyakiti putriku, akan membayar harga yang mengerikan. Nantinya, dari cerita maya dan berkas kasus, aku mengetahui apa yang terjadi pada malam yang mengerikan itu, dan aku menjadi semakin bangga pada putriku yang berusia 6 tahun. Sekitar jam 4 sore, taksi berhenti di depan sebuah villa terbengkalai di tengah hutan. Di sekelilingnya hanya semak belukar dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Ibu Dewi membayar sopir dan menyeret Maya masuk. Dia tahu di mana kunci disembunyikan di bawah pot bunga tua. Setelah membuka gembok berkarat, dia mendorong Maya ke dalam ruangan yang gelap dan lembab. Maya ketakutan. Dia sadar ini bukan desa seperti yang dikatakan neneknya. "Nek, aku mau pulang ke Bunda. Di sini menakutkan." "Antar aku pulang," tangisnya. Wajah Ibu Dewi berubah karena amarah. "Diam. Ibumu itu ular, dia mau memenjarakanku, mencuri semua uangku. Aku akan menahanmu di sini sampai dia datang merangkak dengan uang untuk menebusmu." Mendengar hinaan terhadapku, Maya, meskipun masih kecil, mengerti segalanya. Tiba-tiba keberanian muncul dalam dirinya. Dia menyeka air mata dan berkata dengan tegas, "Nenek bohong, bundaku orang baik. Nenek dan ayah yang mengusir kami dari rumah. Aku tidak mau di sini sama nenek, aku mau pulang ke Bunda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah pintu. Protes yang tak terduga ini menjadi pemicu terakhir. Keputusasaan dan kebencian telah merampas akal sehat Ibu Dewi. Dia mengejar Maya, mencengkeram bahunya, dan mendorongnya dengan keras. "Anak kurang ajar. Sana cari ibumu." Geramnya. Maya terlempar dan kepalanya membentur sudut tajam meja kayu tua. Terdengar suara benturan tumpul. Dia menjerit dan memegangi kepalanya. Dari luka di dahinya, darah mengucur. Melihat darah, Ibu Dewi ketakutan. Dia tidak berniat membunuh. Dia hanya ingin memeras aku. Tapi sekarang, jika terjadi sesuatu pada gadis itu, hukuman yang jauh lebih berat menantinya. Dia panik berlari ke dapur mencari kotak P3K. Tepat pada saat itu, Maya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan menahan rasa sakit, dia merangkak ke ranselnya dan mengeluarkan ponsel tombol tua. Aku membelikannya untuk keadaan darurat. Baterainya hampir habis, tetapi masih bisa menyala. Dia tidak meneleponku, tahu aku sedang bekerja. Dia menekan lama tombol 2. Panggilan cepat. "Prasetyo." Di seberang sana, terdengar suara ayahnya yang kesal. "Ayah, tolong. Nenek membawaku ke villa kosong." Dia mendorongku. "Aku berdarah," bisik Maya, takut terdengar. Di seberang sana, terdengar sesuatu pecah. Prasetyo tidak percaya dengan telinganya. Saat itu, Ibu Dewi berlari masuk ke kamar. Melihat Maya menelepon, dia merebut ponsel itu dan membantingnya ke dinding. Tapi sudah terlambat. Sinyal bantuan telah terkirim. Di mobil Dimas, teleponku berdering. "Itu Prasetyo." "Laras, kalian di mana?" "Ibu sudah gila. Dia membawa Maya ke villa di puncak." Maya meneleponku, bilang dia terluka. "Aku kirimkan lokasinya. Cepatlah. Aku juga sedang menuju ke sana." Mendengar kata berdarah, aku hampir pingsan. Dimas merebut ponselku, memasukkan koordinat ke navigator, dan menginjak pedal gas hingga ke lantai. Mobil, dengan mesin meraung, melesat menembus badai. Sirene mobil polisi melolong di belakang. Mobil Dimas berhenti mendadak di depan gerbang berkarat. Angin menderu. Hujan deras mengguyur. Tanpa menunggu Dimas membuka payung, aku melompat keluar dari mobil. Aku tersandung, jatuh, lututku lecet, tetapi aku tidak merasakan sakit. Aku melepas sepatuku dan berlari tanpa alas kaki ke rumah itu. "Polisi! Buka!" teriak seorang petugas, menggedor pintu. Di dalam sunyi. "Dobrak pintunya. Putriku di dalam, dia terluka," teriakku. Memukul-mukul pintu kayu itu hingga tinjuku berdarah. Polisi mendobrak kunci. Senter menyorot pemandangan mengerikan dari kegelapan. Di sudut ruangan, tergeletak Maya, berlumuran darah kering. Dia nyaris tidak bernapas. Di sebelahnya, di lantai, duduk Ibu Dewi, bergumam seperti orang gila. "Maya,
sayangku. Aku berlari dan memeluk tubuhnya yang dingin. Dia membuka matanya dan tersenyum lemah. Bunda, Bunda datang. Aku tadi berani. Aku menelepon ayah. Aku menangis, menciumi tangannya. Polisi memborgol Ibu Dewi. Dia tidak melawan. Pada saat itu, Prasetyo yang terengah-engah berlari masuk ke rumah. Melihat putrinya yang terluka dan ibunya yang diborgol, dia jatuh berlutut. Ibu, apa yang ibu lakukan? Teriaknya sambil menangis. Dia merangkak ke arahku, ingin menyentuh Maya. Laras, biarkan aku memeluknya. Tetapi Dimas mendorongnya menjauh. Kamu tidak berhak menyentuhnya, geramnya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pribadi akan memenjarakanmu bersama ibumu. Aku, tanpa memandang Prasetyo, menggendong Maya dan keluar dari rumah terkutuk itu. Di luar, hujan mulai reda. Ibu Dewi digiring ke dalam mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku memeluk putriku erat-erat, mendengarkan detak jantungnya. Malam itu, badai terburuk dalam hidupku telah berakhir. Di depan kami, menanti secercah cahaya. 3 bulan kemudian, bekas luka di dahi Maya hampir sembuh. Dia kembali ke sekolah, ceria dan penuh semangat. Kesembuhannya memberiku kekuatan untuk berdiri tegak di pengadilan. Di ruang sidang, suasana hening dan hikmat. Aku duduk di bangku korban. Di sampingku, Dimas. Di bangku terdakwa, Prasetyo yang membungkuk dan menua, serta Ibu Dewi. Dia tampak aneh. Rambutnya dipotong pendek, tatapannya kosong. Dia bergumam dan mengeluarkan air liur. Pengacara Ibu Dewi menyatakan bahwa kliennya menderita demensia pikun dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menuntut agar kliennya dikirim untuk perawatan paksa. Tapi Dimas sudah siap. Dia dengan tenang berdiri dan menyajikan kepada pengadilan kesimpulan dari pemeriksaan psikiatri independen. Yang mulia, katanya, menurut kesimpulan dari Pusat Psikiatri Forensik, terdakwa Dewi Suryo tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit Alzheimer. Kemampuan mentalnya normal. Dan untuk membuktikan kewarasannya pada saat melakukan kejahatan, saya mohon untuk memutar rekaman video. Di layar muncul rekaman dari kamera pengawas. Di situ Ibu Dewi dengan percaya diri menggunakan smartphone, mengajukan pinjaman online. Di situ dia dengan licik menipu satpam di TK. Dapatkah seseorang dengan demensia merencanakan penculikan dengan begitu canggih dan menggunakan teknologi modern? Tanya Dimas. Pengacara pembela duduk. Dia tidak bisa membantah. Kemudian, aku diberi kesempatan berbicara. Aku berdiri dan menatap lurus ke arah mantan ibu mertuaku. Ibu Dewi Suryo, Anda mungkin bisa menipu beberapa orang, tetapi Anda tidak akan bisa menipu pengadilan dan hati nurani Anda. Anda mencuri uang saya, uang untuk masa depan cucu Anda sendiri. Anda mendorong seorang anak berusia 6 tahun hingga kepalanya terluka. Saya di sini untuk menuntut keadilan tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk keselamatan putri saya. Mereka yang berlindung di balik nama keluarga untuk berbuat jahat harus menerima hukuman yang paling berat. Ruang sidang hening. Sandiwara Ibu Dewi gagal total. Semua pandangan beralih ke Prasetyo. Dia harus membuat pilihan terakhirnya. Suasana di ruang sidang terasa tegang. Setelah sandiwara Ibu Dewi terbongkar sepenuhnya, jaksa memanggil Prasetyo untuk memberikan kesaksian. Prasetyo dengan langkah goyah mendekati mimbar. Dia sadar bahwa semua bukti yang memberatkan mereka tidak terbantahkan. Menghadapi ancaman hukuman penjara, tampaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memutuskan untuk bertindak sesuai hati nuraninya. Terdakwa Suryo, apakah Anda mengakui keterlibatan Anda dalam tindakan ibu Anda? Tanya hakim dengan tegas. Prasetyo menarik napas dalam-dalam dan, tanpa melihat ibunya, menatapku. Yang mulia, saya mengakui semuanya. Semua yang diceritakan Laras dan pengacaranya adalah benar. Ibu Dewi, mendengar itu, lupa akan perannya dan menjerit, kamu sudah gila, Prasetyo, kamu memfitnah ibumu sendiri. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Prasetyo menunduk. Ibu saya sepenuhnya waras. Semua rencana, dari pura-pura sakit hingga mencuri warisan, adalah idenya. Saya, karena kegagalan bisnis dan karakter saya yang lemah, menuruti kemauannya. Bahkan 1 miliar dari rekening Maya pun saya tarik atas perintahnya. Dia bilang kita harus membuat Laras tidak punya uang sepeser pun. Saya telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Saya adalah pria yang menjijikkan dan ayah yang tidak berguna. Saya siap menerima hukuman apapun. Suaranya bergetar karena malu dan penyesalan. Pengakuan yang terlambat ini menjadi paku terakhir di peti mati pembelaan Ibu Dewi. Dia jatuh ke bangku dan menangis, tetapi tidak ada seorang pun di ruang sidang yang merasa kasihan padanya. Setelah musyawarah, hakim membacakan putusan. Menyatakan Dewi Suryo terbukti bersalah melakukan penipuan dalam skala besar dan penculikan,
dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan. Menyatakan Prasetyo Suryo bersalah turut serta dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dengan masa percobaan 6 tahun. Pengadilan juga mewajibkan mereka mengembalikan semua uang yang dicuri, termasuk warisan 500 juta dan bagian dari dana bersama. Rekening Maya dipulihkan. Semua utang pinjaman online dinyatakan tidak sah. Ketukan palu hakim mengakhiri kasus ini. Aku menghela napas lega. Keadilan telah ditegakkan. Aku menoleh ke Dimas, dan dia tersenyum hangat padaku. Kita menang. Ibu Dewi digiring keluar dari ruang sidang. Prasetyo berdiri di koridor, diam-diam menatap kepergian ibunya. Semuanya telah berakhir. Babak kelam dalam hidupku telah tertutup selamanya. Setelah pengadilan, semua uangku dikembalikan. Rumah mewah mereka dijual dalam lelang untuk melunasi utang. Prasetyo, setelah kehilangan segalanya, pindah ke desa kerabatnya untuk memulai hidup baru sebagai pekerja kasar. Sebelum pergi, dia datang ke dekat rumah kami untuk terakhir kalinya melihat Maya, memberinya sebuah jepit rambut, dan pergi tanpa kata. Aku tidak lagi merasakan kebencian padanya, hanya rasa kasihan yang pahit. Setelah mendapatkan kembali sejumlah besar uang, aku tidak menghabiskannya untuk kemewahan. Setelah mengalami penghinaan dan kekerasan, aku sangat memahami penderitaan wanita lain yang berada dalam situasi serupa. Dengan bantuan Dimas, aku mendirikan sebuah yayasan amal bernama Sinar Harapan. Yayasan kami memberikan bantuan hukum dan psikologis gratis kepada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan saat perceraian. Di akhir pekan, kami bersama Dimas berkeliling ke pemukiman padat penduduk, berbagi pengetahuan, dan menginspirasi para wanita untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Aku ingin semua orang tahu, setiap wanita berhak atas rasa hormat, cinta, dan kemandirian. 2 tahun kemudian, suatu senja musim panas, di sebuah pantai di Bali. Angin laut membelai rambutku. Aku berjalan tanpa alas kaki di atas pasir putih. Di tepi air, Dimas dan Maya yang berusia 8 tahun sedang membangun istana pasir yang besar. Maya tertawa riang. Tawanya berpadu dengan suara ombak. Dimas melambai padaku, "Laras, sini lihat, benteng yang kita buat kuat sekali. Ombak tidak akan bisa menghancurkannya." Dia memegang tanganku. Kata kita terdengar begitu alami. "Papa Dimas yang terbaik," teriak Maya, memeluknya. "Ini rumah kita bertiga, Bunda suka?" Aku menatap putriku, lalu pada pria yang berdiri di sampingku. Liontin di leherku berkilau di bawah sinar matahari terbenam. Semua badai masa lalu telah tersapu oleh laut. Di hadapanku adalah istana kebahagiaan sejati, yang dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan cinta tanpa pamrih. Suka sekali. "Ini adalah rumah terindah yang pernah Bunda lihat," jawabku tersenyum, sambil menggenggam erat tangan Dimas yang hangat dan dapat diandalkan. Matahari terbenam di ufuk, mewarnai langit dan laut dengan warna emas dan ungu. 3 bayangan kami di atas pasir menyatu menjadi satu. Terkadang, untuk menemukan api sejati yang menghangatkan jiwa, seorang wanita harus melewati abu. Dan aku, akhirnya, telah menemukan musim semiku yang paling cerah.